Giting. Bentar. Ini baru mulai udah mumet banget ini. Gak apa-apa sih mumet di awal. Karena at-tafakkaru sa'atan khairun min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Begini, di Cilacap ada giting dan ada biting. Giting yang pakai rin, pakai g, giting adalah lidi yang panjang kemudian dipotong-potong pendek, kemudian buat ngincuk tungtuman nogosari dan lain sebagainya. Itu giting. Tapi kalau biting pakai b, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, tuh kemarin Pak PLT Bupati dapat biting piro. Itu kalau di Cilacap. Dan saya di sini tidak akan debat dengan Anda baik giting ataupun biting. Saya bertanya, lidi cara orang Sungai Sirih diwastani apa? Nah, sodo. Cara orang Cilacap Jawa Tengah sada. Sodo, sada, lidi, walaupun kandel, walaupun tebel, tapi kalau cuman satu lenjer, jangankan buat neplok laler, buat nyapu aja nggak mungkin jadi. Orang cuman satu lenjer. Demikian Pak PLT Bupati, sehebat apapun beliau punya ide cemerlang untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kalau cuman seorang diri nggak mungkin Kabupaten Kuantan Singingi maju. Betul? Betul. Tapi kalau lidi, sodo, sada dikumpulin jadi satu, kemudian diikat, bunyinya bukan lidi malih, tapi bunyinya jadi sap. Jadi sap. Kalau lidi udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan Kuantan Singingi bakalan bersih dirampungaken pakai sapu odo. Oh ya, tepuk tangan boleh nggak Pak? Bu, ini baru ada cerita mubaleghah kiai dijemur, baru ada nih. Di Kuantan Singingi tok, ya Allah, anak kiai tipe. Matur sembah suwun sangat. Hari ini kita panas-panasan bareng nggih Bu. Panasnya srengenge ditanggung bareng-bareng. Panasnya ati salai dewek-dewek. Alhamdulillah luar biasa. Ini saya sudah 3 hari di Provinsi Riau. Udah 4 lokasi ini saya pengajian. Alhamdulillah. Saya nggak pakai skincare Ibu. Karena menurut saya juga percuma pakai skincare. Bayar dokter kecantikan mahal, langsung hitam sekalian dipenang Sungai Siri. Cilacap memang panas, tapi memang alhamdulillah panasnya di sini ya ora apa-apa. Tapi mohon izin sebentar, kotak infak jangan terburu muter karena belum saya pimpin dan saya pandu. Jadi mohon maaf, kotak infaknya bisa berhenti dulu. Kita tata niatnya terlebih dahulu karena memang di sini nanti akan ada kotak infak keliling dan dimulai dulu dari tadi Pak Bupati, kemudian dipimpin oleh saya, kemudian nanti kotak infaknya muter. Jadi sementara kotak infak berhenti dulu, ditoto disit. Gebungge, gebungge. Kembali lagi sampai sana, sampai sana. Sampai sana jadi lupa di sini. Lagi ngaji bab apa tadi? Oh iya, hari ini Pak Kepala Desa punya niat hajat besar. Sudah terbangun pondok pesantren tahfidz Quran yang alhamdulillah pondok pesantrennya pun insya Allah salas. Tidak hanya ngaji Quran, tapi kita mengutamakan ngaji kitab. Kenapa begitu? Maaf, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi.
yang disebut sugih, yang disebut kaya menurut Kanjeng Nabi bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang paling ayem atine, wong sing paling tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Billahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmati fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Gus Suhardiman Ambi selaku Mustasyar PWNU Provinsi Riau yang kami hormati dan yang kami takzimi segala fatwa-fatwanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Muzakir selaku Rais Syuriah PWNU Kuartan Singini ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram Romo Ki Haji Soekarno, Romo Kiai Rusti Ahmad, akhinal kiram Romo Kiai Mahali, Romo Kiai Haji Mujahid Syafaat, Romo Kiai Haji Sotikun, Romo Kiai Haji Kastomo ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada para masyayikh, para habaib, para ukhtinal karimah, ibu nyai yang kami hormati dan yang kami takdimi. Wabil akhos kepada Bapak PLT Bupati Kuantan Singini panjenenganipun Bapak Suhardiman Ambi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuantan Singini yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan Bapak PLT Bupati Kuantan Singini, Bapak Suhardiman Ambi selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, dijadikan bupati yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim. Amin Allahumma. Rasa hati tenang dan anteng beranjak membeli kuaci di atas karung. Nampak PLT Bupati senang dan ganteng sebab ngaji berpeci dan bersarung. Sampai tadi Pak Bupati di kantor desa Sungai Siri, saya kira beliau hendak sholat duha. Datang pakai celana, ternyata langsung berubah berpeci, bersarung dan bersorban. Saya hampir saja khawatir dan deg-degan, siapa yang mau ngasih itu hasanah. Ternyata beliau menyesuaikan sebagai Mustasyar PWNU Provinsi Riau. Mudah-mudahan dipun berkahi, membawa manfaat dan kemaslahatan. Allahumma amin. Wabil akhos kepada Bapak Sekda Kuantan Singini beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan yang kami hormati dan yang kami muliakan, Kadis Lingkungan dari Bapak ataupun yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
Singingi yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Camat beserta Ibu, Bapak Kapolsek ataupun yang hadir langsung, Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Singingi beserta anggota, Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Singingi beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Bapak Fedreus Gusni selaku anggota Dewan, Bapak Solehuddin selaku anggota Dewan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada aparatur pemerintah desa Sungai Siri, wabillahi khusus kepada Bapak Kepala Desa Sungai Siri beserta Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sungai Siri. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan membawa manfaat. Allahumma amin. Wabillahi khusus kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak mantan Kepala Desa Sungai Siri dan seluruh keluarga besar Panitia Pengajian Akbar di Sungai Siri, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia diberikan ghirah semangat ibadah, diberikan istiqomah. Amin Allahumma amin. Keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sungai Siri, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Wasser yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ibnu IPPNU dan keluarga besar remaja-remaji Masjid Musola, santri putra, santri putri, keluarga besar pondok pesantren di Desa Sungai Siri yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada para agnia, para donatur, mudah-mudahan para dermawan, para donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat, umur yang barokah. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, yang perawan-perawan muga-muga cepat dapat suami, yang joko-joko dan cepat orabi, yang duda randa enggal uli ganti, yang tua-tua moga-moga cepat dapat rezeki, cepat berangkat haji Allahumma. Yang berdiri ngadeg moga-moga imannya tansah jejeg, yang pada duduk lenggang gelasah yang ahli ibadah, yang lagi sakit moga-moga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunan ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, diberikan sehat wal afiyah Allahumma. Para bapak haji, ibu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh, giliran dikasih hujan bareng panas jarene udan ketek nilo. Sembarangan banget manusia, udan panas benter Jawa kabeh nikmatipun Gusti. Yang kepanasan hari ini seluruh penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur keringat kita hari ini sampai blopor celake, mudah-mudahan jadi blopor dosane. Amin Allahumma. Kalau panas-panasan begini berarti ngajinya nggak usah lama-lama. Yang sebentar apa yang lama? Sekedap nopo dangu, sedelo nopo sing suwi. Maaf Pak PLT Bupati Kuantan Singingi, memang panjenengan PLT Bupati, tapi maaf kalah tenarnya sama saya. Mohon izin Pak PLT Bupati, ini ngajinya mau yang lama? Lama takaran suwe orang Kabupaten Kuantan Singingi sampai berapa jam?
jam. Berarti nanti selesai ngaji jam berapa? Jam 2. Naik saya jam 10, turun jam 2. Ngajinya 4 jam. Kowe ngundang apa ngontrak? Mohon izin Pak PLT Bupati, di Kabupaten Kuantan Singini ada kiai ceramah sampai 4 jam, ada? Senyumnya Pak PLT Bupati mencurigakan. Kalau jawab nggak ada, khawatir ngesuk nggak dicoblos. Jawab ada, ketara ngapusi mumpuni. Ya udah, saya tanya sama jenengan, ada di Sungai Siri pengajian mubalik-mubalikho sampai 4 jam, ada? Ada? Kiai siapa itu? Gosolin. Ngaji sampai 4 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Sekarang kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita dahulu satu langkah lebih maju, sudah berpikir kiranya bisa nanam apa supaya anak keturunannya bisa mencicipi apa yang jadi tanamannya. Maka hari ini harusnya kita sebagai orang tua pun berpikir bisa nanam apa supaya anak cucu kita pun mampu menyicipi apa sing dados tandurane kula panjenengan sedaya. Maka hari ini panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sungai Siri, Bapak Sitas, beserta keluarga besar masyarakat Sungai Siri satu langkah lebih maju untuk mempersiapkan generasi yang akan datang mengadakan pengajian hari ini. Pertama, tasyakuran Desa Sungai Siri. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan pondok pesantren tahfidz Quran putra-putri di Desa Sungai Siri. Saya minta tepuk tangan dulu untuk keluarga besar panitia dan warga Sungai Siri yang keprok utangnya lunas kabeh. Sing amine banter ketara utangnya ke. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Bu, sebelah kanan. Assalamualaikum. Dicek suara dulu yang pojok. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack nopo mboten? Ora kebagian snack. Mulane mangkate sing gasik. Gasik tetep gak kebagian snack. Mohon maaf, Bapak Kepala Desa dan panitia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, yang hadir melebihi kapasitas. Dan ternyata kalau panjenengan rawuh di sini panas-panasan, malah duduk praktis, bokong yang lemprak sikile atis. Ikhlas ya Bu ya? Ikhlas ya Bu ya? Mudah-mudahan panas-panasan hari ini meningkatkan kualitas iman takwa. Allahumma. Allahumma. Yang gak kebagian snack tenang, karena di dalam sarah kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan kanggo nyuguh tamu. Kanggo nyuguh, kanggo nyuguh, aja nggo ngemil dewek. Diniatkan toples di meja untuk nyuguh tamu. Ada yang bertamu ataupun tidak ada yang bertamu, tapi kebiasaan meja di rumah pasti ada toplesnya. Maka saben isuk malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan memberikan keberkahan untuk orang-orang yang suka nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka walaupun di sini nggak kebagian snack, tetap di rumah mejane podo diisi top, diisi
toples ono isine. Justru jajannya yang enak-enak, orang malaikat rahmat yang mau bertamu demi ono toples isine rengginang memes. Kasihan malaikat mangan jajan alot. Maka hari ini semangat kita ngaji sampai jam berapa? Jam 2 sore. Ibu Bupati, kalau ngajinya sampai jam 2 sore berarti Kuantan Singingi kalau sholat duhur 2:30. Kebiasaan orang Kuantan Singingi zuhur ke ngasar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Saya ulang sebelah kiri. Bapak Ge. Assalamualaikum. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi untuk sementara waktu masih rodok mending, gak patoso pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Saya ulang biar gak bingung muter-muter. Halo. Untuk sementara waktu masih mending gak terlalu pintar tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Artinya Allah kasih pirsa sama kita, yang namanya mencuri, nyolong, ngutil, nyopet, mengambil hak orang lain adalah perbuatan dosa besar. Maka ternyata leuwih becik dadi wong bener walaupun kurang pinter daripada dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu, ora patoso pinter walaupun bodoh. Maaf nun sewu, sepol-polane wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong ayam. Halo. Pol-pole wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kewenangan tetangga digebuki masa, laporin Pak Polisi, masukin ke penjara, dihukum pidana. Wong bodoh nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong ayam, walaupun tetap tidak dibenarkan oleh agama. Tapi kalau ada wong pinter kok sampai nyolong, maaf, wong pinter ngerti hukum, pinter tahu agama, pinter tahu tatanan negara, sampai berani nyolong, maka ternyata bukan hanya merusak negara, tapi merusak bangsa Indonesia. Makasih. Keproknya kayak orang kampanye. Kenapa saya ngomong begini? Bersyukur jadi orang Sungai Sirik. Walaupun Anda tukang dodos sawit, jenengan tukang deres, Anda yang jadi pedagang, Anda yang jadi buruh tani, tukang rongsok ibaratnya, maaf, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Entah jadi pedagang, petani, kuli bangunan, sampai tukang rongsok ibaratnya, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, itu yang disebut nista. Bentar, Pak Kades Sungai Siri, Pak Sitas kaget nih, bocah bikin tema kok begini amat. Maaf, saya tidak ada ceramah untuk singgung ataupun menyindir ataupun negur, sama sekali tidak. Justru saya ngucap begini, bahwa saya bilang
pengajian semeriah ini, bayangkan panggung semegah ini, sampai dalam satu waktu malam bisa tumbuh bunga di panggung. Maka kelihatan sepele memang. Bahkan dari tadi hanya panjenengan tertuju ke saya, tidak tertuju ke sebegini mewahnya pengajian. Ini Pak, panggungnya duit, backgroundnya duit, tendanya, sound systemnya, snacknya, mumpuni. Ini kalau bukan atas nama keguyup rukunan warga masyarakat Sungai Siri, belum tentu Allah merahmati sesukses pengajian hari ini. Betul? Leres? Sehebat apapun kepala desanya untuk menyiapkan pengajian hari ini, Pak Kades Sitas ibarat lidi. Halo lidi. Halo, mohon izin, kalau lidi bahasa Riau itu disebut apa ya Pak? Saya paham orang masyarakat Kecamatan Singingi ini heterogen. Ada orang dari suku Jawa, ada Sunda, ada Medan, ada Batak, bahkan banyakan Melayu. Maka jadi maaf punten, saya mau bertanya, lidi coro wong Sungai Siri diwastani napa? Giting. Giting. Bentar, ini baru mulai udah mumet banget ini. Gak apa-apa sih mumet di awal, karena at-tafakkaru sa'atan khairun min alfi ra'atin. Wong gelem mumet mikir sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Begini, di Cilacap ada giting dan ada biting. Giting yang pakai rin, pakai g, giting adalah lidi yang panjang, kemudian dipotong-potong pendek, kemudian buat mincuk tungtuman, nogosari dan lain sebagainya. Itu giting. Tapi kalau biting pakai b, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, tuh kemarin Pak PLT Bupati dapat biting piro. Itu kalau di Cilacap. Dan saya di sini tidak akan debat dengan Anda baik giting ataupun biting. Saya bertanya, lidi cara orang Sungai Sirih diwastani apa? Nah, sodo. Cara orang Cilacap Jawa Tengah, sada. Sodo, sada, lidi, walaupun kandel, walaupun tebel, tapi kalau cuman satu lenjer, jangankan buat neplok laler, buat nyapu aja nggak mungkin jadi. Orang cuman satu lenjer. Demikian Pak PLT Bupati, sehebat apapun beliau punya ide cemerlang untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kalau cuman seorang diri nggak mungkin Kabupaten Kuantan Singingi maju. Betul? Betul. Tapi kalau lidi, sodo, sada dikumpulin jadi satu, kemudian diikat, bunyinya bukan lidi malih, tapi bunyinya jadi sap. Jadi sap. Kalau lidi udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan Kuantan Singingi bakalan bersih, dirampungaken pakai sapu odo. Oh ya, tepuk tangan boleh nggak Pak? Bu, ini baru ada cerita mubaleghah kiai dijemur, baru ada nih. Di Kuantan Singingi tok, ya Allah, anak kiai dipe. Matur sembah suwun sangat. Hari ini kita panas-panasan bareng nggih Bu. Panase srengenge ditanggung bareng-bareng.
panasnya hati salai dewek-dewek. Alhamdulillah luar biasa. Ini saya sudah 3 hari di Provinsi Riau. Udah 4 lokasi ini saya pengajian. Alhamdulillah. Saya nggak pakai skincare Ibu, karena menurut saya juga percuma pakai skincare. Bayar dokter kecantikan mahal, langsung hitam sekalian dipenang Sungai Siri. Cilacap memang panas, tapi memang alhamdulillah panasnya di sini ya ora apa-apa. Tapi mohon izin sebentar, kotak infak jangan terburu muter karena belum saya pimpin dan saya pandu. Jadi mohon maaf, kotak infaknya bisa berhenti dulu. Kita tata niatnya terlebih dahulu karena memang di sini nanti akan ada kotak infak keliling dan dimulai dulu dari tadi Pak Bupati, kemudian dipimpin oleh saya, kemudian nanti kotak infaknya muter. Jadi sementara kotak infak berhenti dulu, ditoto disit. Gebungge, gebungge. Kembali lagi sampai sana, sampai sana jadi lupa di sini. Lagi ngaji bab apa tadi? Oh iya, hari ini Pak Kepala Desa punya niat hajat besar. Sudah terbangun pondok pesantren tahfidz Quran yang alhamdulillah pondok pesantrennya pun insya Allah salaf. Tidak hanya ngaji Quran, tapi kita mengutamakan ngaji kitab. Kenapa begitu? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Yang disebut sugih, yang disebut kaya menurut Kanjeng Nabi bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe. Kula jenengan punya anak memang krasa sugih, tapi sebentar Allah kasih dawuh sama kita, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunia, perhiasan di alam dunia. Namanya orang tua bu, namanya orang tua, lihat anak sehat aja rasanya seneng. Betul. Lebih-lebih punya anak sholatnya nggak ketinggalan, baca Qur'annya lancar, sama orang tua mampu berbakti. Ini bahagianya luar biasa, leres. Makanya bocah ngaji sama bocah nggak ngaji beda. Anak yang terbiasa ngaji Pak, jangankan birrul walidaini, jangankan bakti sama orang tua. Kalau anak kok biasa ngaji, Masya Allah, bab toharoh, ngelotok, maca Qur'ane, pinter, maca sholawate, banter, bocah kebiasaan ngaji. Tapi maaf, bocah kalau nggak ngaji, jangankan bekti sama orang tua. Anak kalau nggak ngaji, pipis saja nggak tahu ilmunya. Maaf nih rada kasar. Bocah orang ngaji, nguyuh karo ngadeg. Cempet nawit kelapa sawit, boro-boro cebok ya mung diobat tabit notok. Rada mending diobat tabit no malah kadang karo diselentiki. Bocah orang ngaji. Tapi bocah kalau ngaji ya Allah, biasanya manggone teng masjid, pulang dari sholat duhur sampai rumah ngebuka pintu, Assalamualaikum, bapak jawab haram. Loh Pak, kok suaranya beda? Ya untuk Pak, saya dapat ijazah dari kiai saya, kalau sakit gigi nanti kumur-kumur pakai air hangat yang dicampur garam. Tapi nanti kumur-kumurnya baca sholawat dulu, baca kulhu falak bin nas. Jangan lupa hadiah fatihah kepada Kanjeng Nabi, hadiah fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hadiah fatihah kepada wali. Nanti insya Allah lantaran air garam jadi sembuh. Nanti saya bikinin tuh airnya, saya
Sekarang saya pijit dulu telapakan kakinya. Pak, ini namanya ikhtiar, pijat refleksi. Nanti kalau dipijit telapakannya bisa nyambung nyetrumnya ke gigi. Ya wis ngono jajal dipijat sikile. Anak dari pesantren, Masya Allah. Jangankan mijit bu, anak cewek, anak cowok, entah laki-laki entah perempuan, pinter masak, pinter liwat. Kalau anak di pesantren bawa nampan isi air, gak mungkin tumplek. Maka justru anak lulusan pondok pesantren mampu beradaptasi dengan baik ketika bermuamalah di masyarakat. Karena apa? Udah kebiasaan di pesantren diajari hikmatul hukama, ilmu prihatin, ilmu belajar andat asor, ilmu belajar tawadu. Maka justru anak lulusan dari pesantren mampu beradaptasi dengan baik di masyarakat. Dodo sawit, pinter, walaupun dinan-dinan nang pondok isine ngaji kitab tok. Saya ulang. Bocah kalau di pesantren emang tiap hari itu ngajine kitab. Jangan keburu tekan isor burung taktok. Tapi justru alumni pesantren lulus dari mondok melanjutin kuliah pantes, nyalon kepala desa kewes, lanjutin masuk ke Akpol boleh, nyalon DPR jelas kata si nyoblos kok ngerti ilmune. Bukan maksud saya membandingkan, tapi kalau cuman sekolah formal udah kuliah sampai S2, ketika lulus jadi sarjana S2 magister nyemplung ke sawah kan kurang pantas. Betul. Tapi kalau anak udah mondok di pesantren lanjutin kuliah juga pantas, mau nyalon kepala desa juga pantas. Namanya bocah di pesantren, mijit aja kepenak. Wong tiap hari di pondok mijet Pak Kiai, mijet Bapak Kiai enak banget. Wong mijitnya sambil sholawatan. Iha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa amalihi wa sahbihi. Sekali lagi sih semangat. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa
Na'udzubillahi min. Banyak orang tua nggak tahu dasar agama, anaknya nakal, setan yang disalahin, Bu. Nih. Di dalam kitab Afkarun Nawawi bahwa disebut kufur. Halo. Ini bukan nangis, Bu, saya lah khawatir celakin blobor. Gak apa-apa, tenang, tisunya udah siap. Ini kalau begini ngaji sampai jam berapa tadi? Naik ngajinya sampai jam loro. Yang hitam bukan cuman baju saya. Pulang dari sini saya jadi ayam cemani. Sebalung-balungnya nganti rengabe. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampai mana lupa lah. Oh iya, di dalam kitab Afkarun Nawawi disebut kufur, orang yang melalaikan nikmatnya Gusti Allah adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan. Kadang orang tua niatnya mau muji anak, anaknya lahir ayu, ibunya ngucap, ih ya Allah, bocah kayu temen ya, anaknya sapa? Apa lali gue gawe? Ama anak sendiri ngucap, ih ya Allah, bocah kok cantik banget ya, anaknya siapa? Kalau anaknya dewe ku sanksi. Masih agak mending tuh, Pak. Banyak orang tua salah kaprah, anaknya nakal, orang tuanya ucap bocah, dia mau ngangel, dasar anak setan. Yang setan siapa? Kadang saya juga kasihan sama setan, Mak. Sekarang setan malah kurang begawean. Saya dengar kabar Bu Sekda, besok awal Februari itu setan mau pensiun gasi. Soalnya Bu, sekarang manusianya itu lebih biadab ketimbang setan. Tuh kemarin di Serang Banten ada anak mantu sampai demenan karo mertua wadon. Setan nggak? Setan nggak? Lebih dari setan malah, Pak. Saya belum dengar ada mantu setan demenan sama mertua setan, nggak ada, Pak. Ini yang saya maksud. Anak yang ngaji sama anak yang nggak ngaji, jelas beda, Bu. Anak kalau ngaji dia tahu batasan mahram. Namanya anak mantu sama mertua wadon niku kalau udah wudu senggolan kulit nggak batal wudunya. Maka namanya mertua haram untuk dinikahi. Tapi kalau nggak ngaji ya mana ngerti, Bu. Ini pentingnya anak ngaji. Sekarang setan itu bingung mau pegawaian apa. Orang diambil alih sama manusia. Nih kemarin naudzubillah min dzalik, ada anak remaja hanya gara-gara situs di HP sampai menculik anak dari tetangga. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, dibunuh kemudian diambil ginjalnya untuk dijual karena tergiur harga di satu situs internet. Ini tidak lepas dari program pemerintah yang kudu lebih waspada kepada anak-anak muda zaman sekarang. Dan tentunya orang tua harus lebih pintar ketimbang anak masalah gadget HP. Itu HP jenengan pegang pating congok. Jangan cuman buat bikin status. Berangkat ngaji cepret selfie. Lagi ngaji sama mumpuni nih besti. Jangan cuman bikin status buat ngecek anaknya kalau main HP liatnya apa. Ini gara-gara setan gepeng, Bu. Ada anak gadis usia 16
persalinannya adalah di toilet umum dengan tanpa yang ngebantu sama sekali, dan setelah bayi lahir dibuang di tong sampah. Ketahuan oleh tukang bersih-bersih itu bayi sudah dalam keadaan digerumut semut. Kritis keadaannya, dibawa ke puskesmas, tapi alhamdulillah terselamatkan. Setelah polisi olah TKP, ternyata yang ngebuang bayi itu adalah betul anak gadis usia 16 tahun. Saya nggak habis pikir, 16 tahun kok ngerti-ngerti nih corong gone gawe kayak gitu. Orang saya 27 tahun, saya perawan kaplak. Mending saya sadar diri dan mengakui ketimbang sampean singarani. 27 tahun saya masih polos dan lugu begini, besti. Tahu sedikit ya di Qurratul Uyun lah, atau kitab yang rada vulgar sedikit, kitab Fathun Nizar, kitab cara membuka sarung. Tapi kan tahu cuman teori, Pak, belum bisa praktek wong durung payu rabi. Cuman sekedar tahu untuk dasar ilmu buat pondasi. Tapi kalau anak yang nggak ngaji, punya syahwat tapi nggak punya landasan teori, akhirnya gara-gara video bergerak di setan gepeng, kejadian anak 16 tahun hamil di luar nikah, saking bingungnya bayinya dibuang tong sampah. Na'udzubillahi min. Saya tanya sama kiai saya, Kiai, kenapa seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, kok kalau persalinan kerasanya kepenak, gak ada yang ngebantu, bahkan babarannya normal. Setelah dia melahirkan, gak ada seperti hal aneh yang terjadi, udah kayak setiap hari keadaan biasa. Dan kenapa terkadang bayinya pun ya selamat, padahal babaran orang nana sing rewangi. Saya tanya begitu, kiai saya menjawab pakai dasar. Kata Imam Al-Ghazali, orang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, ternyata ketika proses persalinan begitu kerasa enak dan gampang, karena dia tidak mendapatkan pahalanya orang hamil dan tidak mendapatkan pahala ganjaran wong melahirkan anaknya. Ketika mati pun tidak bisa disebut mati syahid. Na'udzubillahi min. Beda sama jenengan, Bu, yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat sama Gusti Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga ketika hamil dan melahirkan kerasa sakit yang sungguh luar biasa. Babaran kerasa nih sakit setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Kalau mati sekalian itu nggak bisa diceritakan, Bu. Kerasane loro setengah mati, wetengki rasane koyo masih ngelilit, gegerasane bengkek banget, sampai pinggang ini rasane koyo arep semplak. Bahkan emang cerita wong mati kudu nyicipi mati dulu. Ya masa cerita wong babaran kudu nyicipi meteng. Kaya wis tau, kaya wis tau. Pak Bupati, ini baru ada nih. Jamaah nggak percaya sama kiainya, baru ada nih Pak Bupati. Betul. Wong kuantan sing ngitok modele. Pantesan Pak Kiai Rois Surya NU nyampe gering banget, Bu. Kurus kering, orang zamannya ngeyel-ngeyel begini. Kok wis tahu. Jenengan ketika persalinan kerasa sakit, sampai bapaknya nggak boleh katokan, disuruh sarungan. Pintu kok dibuka, ternyata
masak nasi zaman dulu Ibu Bupati, orang Jawa Tengah nyebutnya kukusan. Di sini nyebutnya apaan? Sami. Kukusan yang bentuknya kerucut itu. Lah ya, kukusan bentuknya kerucut oleh yang sedang melahirkan, kukusan itu dilumahno. Kenapa orang melahirkan begitu kerasa sakit? Kata Imam Al-Ghazali, adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Mulane dadi wong wadon Sungai Siri sing pada pinter metengan. Lah coba hamil 7 kali, babaran ting pitung nguras dosanya 7 kali. Masya Allah. Ini yang menjadikan doa seorang ibu mustajabah, doa seorang bapak adalah karomah. Kalau sorga di bawah telapak kaki ibu, tapi barokahnya anak adalah di telapak tangan bapak. Lihat tuh bapak-bapak Sungai Siri, ireng-ireng kabeh Bu. Ini bukan body shaming, tapi hitam kulit bapak-bapak di Kuantan Singingi adalah sebagai bukti bersih dan toyibnya rezeki orang Kuantan Singingi. Tepuk tangan dulu dong buat suami sampean. Bapak-bapak tenang aja. Bapak-bapak kulitnya hitam gak usah kecil hati Pak. Orang hitam itu banyak keunggulannya Pak. Pertama, keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores, gak gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng itu punya keunggulan, orang gampang luntur. Nangisor lampu ya ireng, habis kehujanan tetap ireng. Barokahnya seorang anak di telapak tangannya Bapak. Tapi ini yang tadi disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Siri, bahwa akan datang suatu masa bocah ilang soko pengudange, ucul soko gendongane. Banyak anak zaman sekarang lupa Pak, bagaimana orang tua nggone ngrumat anak. Dikala kecil ditimang-timang, padahal anaknya tukang deres. Ibu tahu tukang deres enggak? Anaknya tukang deres, ibu pun doanya bagus. Anak ditimang-timang sambil ngomong orang tuanya, anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anaknya tukang deres, tapi kan ibunya doa yang bagus-bagus. Anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya nggak mungkin goleng utang tukang deres, tukang deres, tukang deres, tukang deres. Tiap malam kurang tidur, anak nangis mulu ditanya nggak mau jawab. Sampai-sampai dulu nggak pakai pampers, pakainya popok. Sampai jari disoeki nggak popokan anaknya dilakoni betul. Leres. Ditimang-timang sambil baca sholawat. Ta lelo 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 ledo cet menang pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan. Ini walaupun belum payu rabi, latihan kan gak ada salahnya. Tak kadang bisa urip mulya katia menungsa utama ngluhurke asmane wong tua dadia pendekar negara. Gitu doanya ibunya. Bareng
gede setitik dipentah tuku lombok mendelik-mendelik. Duh, sana ke warung, ibu dibeliin cabe, direwangi masak ya, Duh. Bocah jawab, "Pentah maning." Mau tuku kemari saya gitu lombok. Pentah dari sisi. Telas bila perintah. Seorang ibu disilet gak kerasa sakit. Babaran nganti ping rolas anaknya dadi wong kabeh longkos jadi cempe. Lahiran kerasanya sakitnya luar biasa. Tapi menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika dibentak oleh anak, disentak teng anaknya, dipeloroi teng anak, sakitnya luar biasa. Betul Bu? Dibentak tuku lombok mendelik-mendelik lah, pantah mana? Ibu lombok saya gitu kemari. Ibu jawab, ya Allah, ya Rahman. Ya anak teneng model kayak ikut teman ya Allah. Orang mikir boleh jadi anak. Kangang wulan 10 dino. Pating pendusun lang jerawateng. Ngidam jaluknya macam-macam. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jaluknya kelopon nom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modelnya koya-koya Allah. Nek pantes tek lepok namani kowe bocah. Apa maning lagi meteng bulane tua. Turu miring ora kepenak. Melumah rasane pego kemurep ora dadi. Langgar hamil tidur ambil tengkurep. Kasure kudu dibolongi dhisik. Apa kowe mikir tekan semono? Apa mana lagi paparan ngetok nakwa daruane nyawa. Keringet air mata nyampur dadi siji kene nggone ngeden sekuat tenaga malah bapakmu nggone takon wis metu apa durung? Metu apa durung? Metu apa durung? Metune angel anu ndase gegeden. Ini nih, maaf Pak Bupati kalau kurang paham bahasa Jawa, nanti ada translate-nya di bawah. Ini yang menjadikan Pak Kades, saya satu hikmah Pak Bupati, mohon izin Pak PLT. Saya belajar dari Pak Kepala Desa Sungai Siri. Beliau ini seorang kepala desa yang tetap menjunjung tinggi adab asr dan tawadhu. Walaupun ada Pak mantan kepala desa, beliau ini mengakui saya itu dulu adalah bawahannya Pak mantan. Jadi saya tetap harus mengorangkan orang yang lebih sepuh. Tepuk tangan dulu buat kepala desa kita. Sampai-sampai Pak PLT Bupati, Pak Kades ini semalaman gak merem. Sama Bu Kadesnya pula Ibu Bupati, Bu Sekda, menyiapkan segala sesuatunya. Saking merasa terhormatnya, beliau punya hajat dirawi langsung oleh pimpinan dari Kabupaten Kuantan Singingi. Tepuk tangan buat panitianya. Maka inilah beliau mengumpulkan panjenengan sebanyak ini rawuh tumplak-blak di sini adalah mohon support dan dukungan panjenengan. Sekarang pemerintah desa Sungai Siri sedang membangun pondok pesantren. Betul nggih? Pondoknya sebelah mana tuh? Sebelah mana? Oh, sebelah? Oh, sono. Ini saya tanya betulan Bu. Ibune dume panas karo kipasan, jadi tangannya nggak mau ngacung. Saya tanya pondoknya sebelah sana, ibu cuma jawab begini. Untung saya ngerti bahasa isyarat. Cuma begini. Kalau begini berarti kan di situ ya. Oh iya. Jadi mohon izin. Panasnya sampai menggigil saya Bu, ya Allah ya Rahman. Ini ada titipan amanah dari panitia. Sebenarnya amanahnya panjang banget Bu, tapi wajib saya sampaikan. Anu ngajinya sampai jam 2 sore kan? Maka maaf, maksudnya saya mau nyampein ada titipan amanah. Sing yuk dulu Bu di sini Bu. Ya Allah ya Rahman.
sampai bau bakaran kulit ini. Ada titipan amanah dari panitia, mohon saya sampaikan ini amanahnya. Mumpuni, widih, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Wah, muteni banget ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat dan pemerintah desa Sungai Siri. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk ngisi kotak infak sodako jariah pondok pesantren yang baru 50%, kotak infak sodako jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, mau ditarikin sodako, Bu. Mohon maaf bapak ibu nih kalau dimintai jariah, kira-kira ikhlas buatan ge? Betul? Temenanan? Kalau ikhlas ibu-ibu ngerogoh sak dompet, yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu di sarutang, bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok. Pak Haji sarungan berarti ora katokan. Ya bisa apa-apa serogo-rogo. Tapi dimulai dulu dari saya. Tadi sudah dimulai dari Pak Bupati, alhamdulillah. Dari keluarga besar Pak PLT Bupati memberikan sodakoh 15 juta untuk pengajian hari ini. Tepuk tangan dulu dong, matur sembah suwun saya. Padahal punten-punten ya, gaji Bupati itu nggak seberapa, Bu. Jauh sama amplop saya sepanggung. Ih, nggak percaya, tanya sama Ibu Bupati. Maka harus dimulai sodakohnya dari saya. Dari saya, mana asisten saya tuh? Oh ya, itu asisten saya yang pakai jilbab susu putih, susu coklat. Tapi walaupun itu asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Dimulai dari saya, kotak infaknya nanti muter. Tapi panjenengan disiapin dulu mentalnya, sesuai kemampuan. Halo, halo, sesuai kemampuan ya Bu ya. Sesuai kemampuan ya Bu ya. Yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi burung merpati telurnya segede telur burung merpati, yang jadi manuk emprit nggak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, kasihan nanti dobolen. Sesuai kemampuan, biar PLT Bupati jadi angsa. Tapi kita jangan kalah dong. Ibu mau jadi emprit apa jadi angsa? Emprit apa angsa? Mentalnya kuantan singing, mentalnya wong sugih. Cita-citanya pengen jadi angsa. Angsa telur paling gede. Halo, halo. Angsa telur ukuran paling gede, berarti duit ukuran paling gede 100. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 60. Berarti manuk emprit berapa? Berapa? 5.000. Waduh, teman kaceke. Orang bayar parkir aja sekarang 5.000. Tuh, gelangnya tingko kabeh. Ali-aline sekeong-keong pating perentol. Masa ngasih 5.000? Minimal jadi emprit haji dong. Emprit kaji, tahu emprit kaji? Yang emprit kaji tadi orang gelangi ya selengan-lengan. Ali-aline pating perentol. Ayo dimulai dulu dari saya. Nanti sodakonya muter keliling langsung dari asisten saya. Nanti kotak infaknya muter sambil baca sholawat bersama grup rebana diringi. Dan saya harap Anda yang ikhlas. Bukan sodako ini buat nambah amplop mumpuni, gak ada hubungannya. Saya udah dijatah sendiri. Kalau dijatah maka hari ini khusus mutlak untuk pembangunan pondok pesantren kami, pondok pesantren atas nama keluarga besar masyarakat pemerintah desa Sungai Siri. Shallu ala Nabi Muhammad. Iya Pak, silakan panitia kotak infaknya muter. Ya khairaha dilil anami tasama atfan ala handabasika gharama. Ya khairaha dilil anami tasama
ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. In ahsantum li anfusikum. Orang yang menanam hal baik maka akan panen yang baik pula. Hari ini Anda sedekah untuk pondok pesantren kami Tahfidzul Quran, pondok pesantren Salaf, pondok pesantren di Desa Sungai Siri. Mudah-mudahan sedekah Anda yang berupa duit tidak Allah kembalikan berupa duit melulu, tapi Allah kembalikan dengan cara badan yang sehat walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diganti dengan anak yang soleh solehah, diganti dengan ghirah semangat ibadah, dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Itu adalah ganti dari sedekah Anda yang buat nolak bala narik rizki yang bawa manfaat dan barokah. Allahumma. Saya mewakili keluarga besar panitia pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Desa Sungai Siri mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Mas saya ditariki sedekah etok-etok turu kebangetan, ngantuk nikmat, tapi kalau ngantukan berbahaya. Saya ulang, ngantuk nikmat, tapi kalau ngantukan bahaya. Gedang kluduk godongi sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangak karo. Jadi ini ngajinya sampai jam 2. Yang bawa payung, payungnya dipakai. Saya ulang, yang bawa payung, payungnya dipakai. Pokoknya menurut saya, yang bawa payung, payungnya dipakai. Nggak lihat mumpuni nggak apa-apa, nggak nampak mumpuni nggak apa-apa. Jenengan di situ kena tenda, Bu. Bayangkan yang di depan sini, Bu. Banyak bawa anak kecil, mohon izin. Saya sekarang, maaf, agak disiplin masalah orang di pengajian, umpek-umpekan begini, panas-panasan, payungnya dipakai. Yang nggak bawa payung silahkan Anda kerodongan usaha panjenengan, monggo. Kenapa? Orang yang kepanasan terlalu lama ini bisa dehidrasi, Bu, kurang ion. Apalagi orang keduman senek kurang medang kopi, itu gampang pusing, Ibu. Jadi tolong jangan egois yang lain. Anda di situ yang ke bagian tenda, jenengan bisa ke kiuban, Bu, bisa agak lebih teduh. Tapi yang di depan ini betul, saya mencicipi panasnya. Ini karpet aja diinjak panas banget, Bu. Apalagi jenengan yang di situ. Jadi mohon maaf, yang bawa payung, payungnya dipakai. Yang ketika jenengan berdiri sudah kok kurang sehat, kurang bisa berdiri, silakan cari panggonan yang agak teduh. Karena saya itu kemarin Pak Kiai, Pak Mantan, Pak PLT Bupati dan seluruh tamu undangan, 2 hari ini saya ngaji di Riau. Memang panasnya itu beda sama di Pulau Jawa, mohon izin. Hendak saya berangkat ke sini, saya pengajian di Kuarasan. Kuarasan itu Kabupaten Kebumen. Dan di Kabupaten Kebumen ini saya pagi di Kuarasan, sorenya di Projo, langsung saya ke Pekanbaru Riau. Ada seorang ibu nyai yang telah mempersiapkan santrinya yang mau khatmil Quran. Malamnya khatmil Quran, paginya pengajian saya. Kenapa kok khatamnya malam? Supaya tidak mengganggu jalannya pengajian, supaya ngajinya tetap lama. Ternyata Bu Nyai saking semangatnya, kebagian jadwal saya nunggu sudah hampir 2 tahun untuk mendatangkan saya di musola. Karena ternyata ketabrak pandemi, akhirnya harus nunggu 1 tahun lagi, Pak. Setelah sudah nunggu selama 2 tahun, saking senangnya malamnya khataman Quran para santrinya, kemudian kurang tidur langsung masak untuk para tamu undangan. Dan paginya saya datang jam 9.40, saya baru saja menginjakkan kaki di tanah Kuarasan Kebumen. Bu Nyai yang tadinya di ruang tamu langsung lari karena saking senangnya lihat saya. Saking senangnya pengajiannya rame, yang datang banyak dan pengajiannya sukses. Bu Nyai lupa belum sarapan, malam kurang tidur, baru ketemu saya, baru lihat wajah saya, tapi sambil senyum itu, sambil gembira. Terus
beliau pingsan, tidak sadarkan diri. Tidak ada waktu 10 menit beliau dinyatakan sedok meninggal dunia di hadapan saya. Jadi saya harap kalau toh Anda pengajian nggak bisa melihat wajah saya dengan jelas karena ketutupan payung di depan, saya ini agak rewel masalah jamaah yang datang harus kebagian panggonan dengan baik dan di posisi yang keadaan juga baik. Dan memang terima kasih dari panitia dan tim kesehatan juga untuk supaya pengajian ini terlaksana dengan lancar. Maka memang kita tidak tahu yang namanya sedo. Fa'idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mencabut nyawa, kita tidak tahu kapan, siapa dan di mana. Maka kula panjasdoyo harus betul-betul kita paham dengan situasi dan kondisi. Anda pun jangan memaksakan diri. Kalau toh udah capek, pusing, Anda bilang sama sebelahnya. Anda terus matur sama pihak keamanan. Ada Banser dan Denwatcher, ada tim kesehatan dan panitia, ada anak-anak PSHT juga. Saya tidak mau terulang hal seperti itu. Tapi satu hikmah yang saya ambil ketika saya mau berangkat ngaji ke Pekanbaru Riau ini, beliau almarhumah Nyai Siti Hapsoh namanya, bin Nasihuddin. Beliau itu malamnya sudah menyiapkan santrinya. Beliau biasa ngisi tausiah juga dan telah dengan keadaan girohnya untuk membangun pengajiannya dan murid-murid musolahnya untuk menjadi pondok pesantren. Maka mudah-mudahan saya insya Allah adalah orang yang husnul khatimah. Keluarga kita yang di alam barzah dikasih padang jebar kubure, digampilkan hisabe dan dipanggilkan tang surganya Allah. Amin Allahumma. Saya biasa kalau tausiah itu 2 jam Ibu. Tapi itu kita lihat situasi. Karena betul panasnya ini luar biasa. Tapi jenengan udah biasa ya? Ya ini yang nggak biasa. Udah biasa begini? Betul Pak? Betul Pak? Lanjut. Sampai jam 2 sore kuat? Sampai jam 2 sore kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibu kuat, aku ramelu-melu. Nggak ikutan. Naksi-naksi. Maka alhamdulillah sekali lagi Pak Kepala Desa hanya ingin menegaskan pengajian meriah dan sukses ini adalah hasil dari keguyup kerukunan warga Sungai Siri. Sekali lagi tepuk tangan untuk panitianya. Hari ini keguyup kerukunan tetangga. Ada yang urun 15.000, ana sing urun 50, ana sing urun 100. Bahkan ada yang datang gak sama sekali patungan juga ada. Tapi walaupun Anda tidak ikut berpatungan, gak ikut iuran, tapi datangnya di sini, namanya ikut berkontribusi, ikut amar ma'ruf nahi mungkar. Saya diceritani oleh Pak Kepala Desa, semuanya elemen masyarakat ikut berjuang. Sampai-sampai alhamdulillah beliau warga masyarakat di Sungai Siri mengamalkan hadis Kanjeng Nabi bahwa yang namanya pengajian hari ini menjunjung tinggi kehormatan dan keguyup rukunan bertetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang iman sama Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaklah kita senang memuliakan tetangga. Siapa tetangga kita? 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah kita. Itu tetangga kita. Harus kita saling menghormati. Halo. Halo. Masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh tetangga sebelah, Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kenapa yang diperbanyak kuahnya? Supaya tetangga bisa ikut kerasan kabeh, Bu. Kuah di sini nyebutnya apa kuah? Duduh. Wong Jawa kabeh ki jebule. Kuah bin duduh. Masak sayur enak, harumnya kecium tetangga sebelah. Wajib untuk memperbanyak duduhnya. Kenapa duduhnya diperbanyak? Supaya tetangga ikut nyicipi apa yang Anda nikmat rasakan. Maka kita bertetangga, ada apa-apa pasti yang tolong pertama tetangga sendiri. Betul? Betul? Jenengan punya hajat yang jadi rewang siapa? Saya ulang. Jenengan punya hajat
jenengan duwe omah lagi dibangun, tangga perek kuli bangunan, orang mau diperintah tanggane sing kon melu gawe omahe sampean, pengertian. Bapak kan jawab, bisane orang nyambut gawe, kerjaannya hasilnya potal-patel mumpuni, langkah sing beres. Kalau memang hasilnya kurang memuaskan, tukang yang profesional ngundang dari tukang yang jauh. Tapi tetangga sendiri karena kuli bangunan, orang ketang dadi kuli aduk diperintah kon kerja, pengertian. Bojone kuli bangunan sing lebih pengertian soalnya nopo, suaminya lagi kerja di rumah tetangga, maka anaknya jamelu ngintil. Bapaknya kerja, anaknya ngintil. Mesti agar ngintil ngupas agama tangan. Suaminya lagi kerja, anak aja ngintil, bapaknya kerja, anaknya dipenging, pengertian. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang iman sama Allah, iman kepada hari akhir, mari kita saling menjaga kehormatan tetangga, kita jaga keguyup rukunan tetangga. Man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Karena sebaik-baik orang Islam adalah yang mampu menjaga tangannya, menjaga lisannya untuk tidak saling menyakiti kepada sesama muslim. Kepingin saya lanjutkan sampai 2 jam, tapi panasnya niki non sewu sangat. Saya tidak bisa egois, saya aja lemas, Bu. Nanti saya ngaji di Desa Sukamaju. Di mana? Mana? Sana. Nanti kalau panjenengan kepingin lanjut lagi setelah habis zuhur, saya ngaji di Sukamaju 1 jam dari sini, ya. Insya Allah masih saran Pak PLT Bupati kalau beliau masih menghendaki hadir dan beserta forum komunikasi daerah Kabupaten Kuantan Singingi beserta Ibu. Terima kasih sekali Pak PLT Bupati, Pak Sekda, beberapa kepala dinas, Bapak DPR, camat beserta Forkom Pincang dan keluarga besar kepala desa, Bapak Ibu kepala desa Kecamatan Singingi. Terima kasih telah hadir. Maka mudah-mudahan setelah pengajian usai kita semua pulang ke rumah dengan tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umurnya manfaat yang barokah, diberikan zuriat saleh salihah, warga masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yusra bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, saya harap 2-3 menit kita hikmat mengaminkan doa yang diimami oleh Romo Ki Haji Muzakir kangge rasa takdim kami santri kepada para masyayikh tokoh ulama di Desa Singingi, di Desa Sungai Siri. Terima kasih Pak PLT Bupati Kerso hadir. Mudah-mudahan beliau segala hajatnya diijabah, bisa menjadi pemimpin yang adil, yang amanah. Amin Allahumma. Terima kasih dari saya, segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa di mami Bapak Kiai Muzakir. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.